Halo teman-temanku semuanya, selamat pagi, apa kabar? Semoga teman-teman sehat ya. Teman-teman, mungkin yang saya akan bahas hari ini bukan bola dulu ya. Saya mau coba bahas mengenai ekonomi makro dan mikro ya teman-teman. Kebetulan saya jarang membahas ini teman-teman. Padahal saya bahas masalah makro, mikro, dan suku bunga ini sudah lama teman-teman, cuma nggak saya ceritakan saja ya. Tapi kali ini saya akan bahas ini karena hari ini memang saya mendapatkan data yang luar biasa. Di Amerika hari ini suku bunganya sudah tinggi sekali teman-teman untuk ukuran Amerika ya. Yang biasanya cuma 1, 2, gitu ya. Nah, tahunan untuk pertahunan 11 tahun terakhir ini ya, ini semester pertama. Di Amerika, kebangkrutan atau perusahaan-perusahaan yang bangkrut sudah melebihi average tahunan atau rata-rata tahunan. Ya, biasanya satu tahun di Amerika kurang lebih antara 200 sampai 300 ya, perusahaan-perusahaan yang mengajukan pilot. Hari ini baru semester pertama sudah hampir 400. Ya, itu kan berarti tinggi sekali teman-teman. Baru semester pertama. Ternyata beberapa lembaga rating ya, dia menganalisa kenapa kok banyak sekali negara bangkrut atau perusahaan bangkrut di Amerika kali ini. Jadi kalau perusahaan-perusahaan bangkrut khususnya yang sudah listing di bursa teman-teman ya, itu sangat mempengaruhi ekonomi dunia ya, karena kiblat ekonomi dunia itu masih di Amerika. Jadi perdagangan saham di perusahaan-perusahaan atau di bursa Amerika itu ya, itu sangat mempengaruhi pergerakan saham-saham di seluruh dunia. Nah kali ini baru 1 meter udah yang bangkrut banyak sekali, sehingga pengangguran. Nah ini juga mempengaruhi ini teman-teman ya. Kalau teman-teman yang biasa main di saham, setiap hari yang dibaca adalah data-data pengangguran salah satunya teman-teman. Dari pengangguran, suku bunga itu langsung hektik ya. Kalau suku bunga naik, wah itu imbasnya udah kemana-mana. Terus kembali ke Indonesia teman-teman. Ini yang dari dulu sebenarnya saya agak prihatin ya. Suku bunga di Indonesia tinggi sekali sehingga memberatkan pengusaha-pengusaha pemula. Pengusaha bunga kecil, dia yang kemampuan ekonominya terbatas, terus single baru punya satu perusahaan, tapi dia harus membayar bunga yang sangat tinggi. Ini juga menyusahkan sebenarnya ya. Dan Indonesia itu bunganya tinggi sekali. Hanya perusahaan-perusahaan yang sudah mapan, yang ekonomi sudah bergerak ya, itu kemungkinan yang bisa survive. Atau usaha yang tidak memakai uang bank. Atau usaha yang gali lubang tutup lubang ya. Nah, itu akhirnya akan tertekan. Kenapa saya sangat prihatin dengan suku bunga Indonesia ya teman-teman? Saya tiap hari itu teman-teman ya, kebetulan saya ketemu pekerja-pekerja, terus umur-umur prakerja, terus orang tua ya. Nah, saya mengamati itu memang hari ini ya teman-teman, banyak sekali pengangguran-pengangguran semu teman-teman. Ya, pengangguran-pengangguran semu, kerjanya nggak jelas ya. Terus yang kerja pun nggak jelas ya, pada mengeluh. Ada yang kontraknya habis, kontrak setahunan, nanti nganggur lagi, 2 tahunan, nanti nganggur lagi. Jadi nggak tahu apa yang salah ya. Sebenarnya saya bisa jelaskan, tapi waktunya karena saya batasi 10 menit ya teman-teman, nanti nggak cukup. Tapi saya membahas mengenai suku bunga aja ya. Suku bunga. Jadi kalau teman-teman sering bermain dengan bank ya, bank itu kan ada bank negara ya, atau yang pemiliknya adalah negara, kayak BRI, Mandiri gitu ya teman-teman. Tapi ada lagi bank yang swasta punya.
Nah, ada lagi bank yang lebih kecil lagi, yang bunganya lebih besar lagi, seperti BBR dan sebagainya. Itu banknya lebih besar lagi. Terus apa pengaruh suku bunga itu, teman-teman? Suku bunga itu berat sekali. Bahasa gampangnya itu begini. Kita minjem uang 10 juta aja ya. Bunganya 12%. Pengen aja, nggak usah 12% lah, 10% aja setahun bunganya ya. Berarti kita kan harus bayar 1 juta ditambah setiap bulannya ya teman-teman. Setiap tahunnya itu harus bayar 10% dari 10 juta. Itu berarti kan 1 juta. Ya. Terus kita harus ngasur nih teman-teman, pokoknya. Anggap aja 10 bulan gitu ya. Berarti 1 juta ditambah 1 juta, 2 juta per bulan. 2 juta per bulan. Usaha pertama. Sedangkan beban usaha itu biasanya kan nggak hanya mikirin angsuran aja, mikirin biaya operasional, biaya pemasaran, biaya tetek bengeknya. Nah, itu yang bikin usaha kecil itu berat. Berat karena bunganya tinggi. Ya, ini pengantar aja ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa baca selengkapnya banyak di berita-berita yang sedang trending tentang ekonomi hari ini. Terus ini pengaruhnya suku bunga di usaha-usaha yang ada di Indonesia. Kita berkaca ke Jepang, teman-teman ya. Jepang itu pernah saat itu suku bunga minus, bayangin aja. Suku bunga minus saat itu ya, teman-teman. Sekarang sih rendah banget tapi udah nggak minus ya. 0, teman-teman. Suku bunga 0, di Jepang itu. Pernah tuh ya, karena saya lama sekali menekuni tentang suku bunga teman-teman ya. Suku bunga seluruh dunia, seluruh negara. Nah, kenapa di Jepang itu kok rendah ya? Supaya itu menggerakkan ekonomi salah satunya. Ekonominya itu gerak di Jepang tuh teman-teman ya. Usaha minjem uang di bank, bebannya nggak terlalu berat. Ya, makanya usahanya jalan itu salah satunya. Kalau di Indonesia, kenapa kok berat sekali jadi pengusaha? Berat teman-teman. Salah satunya adalah beban bunga. Ya, banyak yang macet. Banyak sekali, apalagi hari ini teman-teman. Kalau teman-teman baca masalah ekonomi ya, ada NPL itu non performing loan atau kredit macet. Itu hari ini ningkatnya tinggi banget. Nah, singkat ceritanya teman-teman, hari ini pengangguran banyak sekali. PHK banyak sekali ya. Hari ini. Teman-teman bisa buka datanya, setiap harinya naik pengangguran. Banyak sekali faktornya, peperangan lah, terus bahan-bahan baku yang mahal lah, akhirnya usaha banyak yang kolek. Oke, itu saja teman-teman bahasa gampangnya ya, mudah-mudahan bisa dimengerti keadaan hari ini. Teman-teman selengkapnya bisa cari data-data itu ya. Yang pasti hari ini banyak sekali PHK di mana-mana, bukan di Indonesia saja, di Amerika juga hari ini pada puncaknya ya, banyak sekali. Baru semester pertama PHK sudah banyak, berarti banyak pengangguran. Itu. Terima kasih teman-teman sudah nonton. Saya nanti akan update berita-berita terbaru di Buat Makan TV. Sampai jumpa.